cara membedakan jenis kelamin jantan dan betina. Yang pertama itu dari postur badan, yang kedua itu paruh, dan ketiga dari kaki, dan keempat itu ekor, yang kelima suara birahi. Nah, yang terakhir itu kita bisa melihat itu dari capit udang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzabit Farm, dan kali ini kita akan ngebahas cara membedakan jenis kelamin jantan dan betina. Jadi sebelum teman-teman melanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oke, kita lanjut aja. Cara membedakan jantan dan betina itu yang pertama itu dari postur badan. Postur badan udah otomatis beda. Jantan itu lebih kecil, betina itu lebih besar, dan bodinya itu juga betina lebih big size. Dan keseringan ya, kalau misalkan kita peternak, keseringan itu betina itu gampang melemak. Jadi di bagian duburnya itu keseringan ngelemak karena telur, atau bisa juga dia bukan telur tapi kita taruh di kandang kotak, digelodok, keseringan digelodok tanpa pernah dijemur, itu bisa jadi ngelemak. Dan kalau jantan, kalau urusan masalah ngelemak, rata-rata jantan itu ada tapi jarang. Oke, lanjut aja. Yang kedua itu paruh. Paruh betina itu lebih dominan, bahasanya apa ya, lebih dominan itu tumpul. Tapi kalau jantan itu paruhnya itu lebih dominan lancip. Dan ketiga dari kaki. Jantan itu rata-rata itu kakinya itu kalau nangkring itu pasti dempet. Ini kaki nih, kiri kanan, kakinya pasti dempet. Nah, kalau betina rata-rata dia agak melebar kakinya di tangkringannya. Dan keempat itu ekor betina itu lebih pendek daripada ekor jantan. Ekor jantan lebih panjang daripada ekor betina. Yang kelima suara birahi, ngapal atau gestang. Kalau suara birahi itu rata-rata hampir sama sih, suara bunyi keretak-keretak. Biasa keretak-keretak itu kan tanda ngajakin kawin dan lain-lain. Nah, jadi ya teman-teman yang harus perhatiin gini, ketika jantan itu mengeluarkan suara birahi, keretak kan kadang-kadang kalau ada betinanya ya, misalkan anggap aja lah kita lagi ternak burung, ditaruh kandang kotak, ditaruh burung sepasang, dan di situ yang terjadi pasti jantannya keretak bunyi. Biasanya rata-rata itu jantan ingin menaiki betina, cuman betinanya mungkin belum mapan atau belum siap, butuh waktu. Jadi kadang-kadang si jantannya ini ngajarin buat ngapal. Jadi ngapal itu ada dua, kalau untuk betina sama jantan ya. Kalau untuk jantan itu ngapalnya rata-rata ekornya itu nggak pernah naik. Kalau ngapal nih, bebek itu, kalau jantan nggak pernah naik ekornya. Tapi kalau betina itu sampai, ini sama burung nih, ini ekornya tunjuk. Biasa begini, terlalu begini. Nah, kalau misalkan jantan, dia udah rata aja, terus juga nggak lama, ngebebeknya itu nggak pernah lama. Kalau jantan ngebebek sekitar 5 detik, kalau betina bisa lama, bisa 1 menit, bisa 2 menit, itu lama betina. Bedanya di situ. Bentar, burung lagi bunyi. Ini burung jantan udah kita bahas di video-video yang sebelumnya, teman-teman jangan lupa dicek. Oke, kita lanjut aja. Untuk masalah gestang itu jantan sama betina itu kalau gestang bisa, jantan bisa gestang, betina bisa gestang. Bentar, kita dengerin dulu. Oke, kita lanjut. Kalau untuk gestang, betina sama jantan itu rata-rata sama. Jantan juga bisa gestang, betina juga bisa gestang. Jantan itu gestang itu karena mungkin ketinggian birahi, bisa juga karakter. Tapi cara kita atasin gestang itu sebenarnya cuma dari tangkringan.
Kalau dari betina itu yang saya kalau betina itu yang saya pikir begini ya, ketika burung betina itu birahi tinggi, burung betina itu termasuk menurut saya burung-burung yang hebat. Karena apa? Burung pintar lah, karena dia bisa dalam kondisi birahi itu, bisa sejinak itu, bisa segalak itu, bisa keluar isian. Nanti kita kasih tahu cara mengeluarkan betina isian itu seperti apa. Itu sebenarnya dari pakan tinggi. Makanya kenapa saya lebih suka betina itu yang birahinya up, tinggal saya atur dari emosinya. Itu karena banyak kelebihannya. Oke, kita lanjut aja biar nggak basa-basi. Nah, yang terakhir itu kita bisa melihat itu dari capit udang. Kalau kita main burung dara ya, kita megang duburnya itu biasanya kalau jantan itu agak, nanti saya kasih duplikatnya itu kalau nggak salah titik 2 nih, misalkan ini gimana ya, udah pokoknya beginilah, titik 2 nih rata-rata nih, anggaplah sejajar ya, titik 2 ini rata-rata yang satu bisa juga dua-duanya tajam, bisa juga satu tumpul satu tajam. Itu kalau untuk capit udang. Nah, kalau jantan itu rata-rata itu dempet, rapet. Nah, kalau betina itu agak renggang, dan betina itu tumpul. Tapi yang teman-teman harus perhatiin ini, kita nggak bisa begitu aja sesuai dengan yang tadi saya bilang, kriteria betina seperti ini, kriteria jantan seperti ini. Kita nggak bisa mastiin itu pasti jantan, itu pasti betina, nggak bisa. Karena apa? Karena di dunia burung lakbat itu kita nggak bisa ngeraba. Kita bisanya itu melihatnya itu setelah dia kawin, bisa juga setelah dia kita bikin DNA. Jadi kalau misalkan sebenarnya itu kriteria yang tadi, yang dari 1 sampai 6 itu cuman visual sementara, tapi sebenarnya ada beberapa burung yang memang tidak bisa ditebak prediksi jenis kelaminnya. Mungkin itu aja. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen untuk perkembangan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.